Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iza Maslakatin dengan NIM 2250802011111106. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai El Nino dan La Nina untuk mata kuliah SP Pengantar Oceanografi. Apa itu El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. Selain fenomena menghangatnya suhu permukaan laut, terjadi pula fenomena sebaliknya, yaitu mendinginnya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. Ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering serta permulaan musim hujan yang terlambat. Sedangkan ketika La Nina berlangsung, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Jadi El Nino dan La Nina ini diambil dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti gadis perempuan. Di mana El Nino ini merupakan peristiwa pemanasan atau memanasnya permukaan air laut di bagian Pasifik Selatan. Dan La Nina ini adalah kebalikan dari El Nino, yaitu mendinginnya kembali suhu permukaan laut di bagian Pasifik Selatan. Selanjutnya, apa itu El Nino? El Nino merupakan perubahan iklim secara global yang disebabkan oleh kenaikan suhu di permukaan Laut Pasifik bagian timur. El Nino biasanya terjadi pada 2-7 tahun dan bertahan pada 12-15 bulan. Jadi, El Nino ini merupakan peristiwa memanasnya suhu permukaan laut di pantai bagian barat Peru ekuator atau di bagian Amerika Selatan. Biasanya terjadi 2-7 tahun sekali dan sekali terjadi itu 12-15 bulan. Apa saja ciri-ciri El Nino? Meningkatnya suhu permukaan laut secara berkala, meningkatnya perbedaan tekanan udara. Jadi tekanan udara pun akan terpengaruh oleh El Nino ini. Kemudian pengaruh El Nino pada iklim Indonesia. Yang pertama ada berkurangnya curah hujan, yang kedua terjadinya kemarau panjang, yang ketiga gagal panen pada sektor pertanian, yang keempat melemahnya ketahanan pangan. Jadi ini merupakan dampak El Nino pada iklim di Indonesia ya. Karena El Nino ini kan mengakibatkan kekeringan sehingga berkurangnya curah hujan di Indonesia itu menyebabkan kemarau panjang dan akhirnya gagal panen juga pada sektor pertanian karena kurangnya curah hujan. Kemudian apa itu La Nina? La Nina merupakan kebalikan dari El Nino, di mana ketika El Nino ini mulai melemah, upwelling sudah mulai kembali terjadi dan pendinginan air laut itu mulai terjadi kembali. Ciri-ciri La Nina yaitu air laut yang panas mulai bergerak ke arah barat, suhu air laut mulai kembali dingin, dan upwelling mulai terjadi, cuaca kembali normal. Selanjutnya, penyebab terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina terjadi sebagai dampak dari pemanasan global yang tergantung pada keseimbangan iklim. Jadi El Nino dan La Nina ini terjadi karena adanya pemanasan global. Dimana pemanasan global ini kan terjadi akibat ulah manusia sendiri ya, dan akhirnya dampaknya juga akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, anomali suhu air yang mencolok di daerah perairan Samudra Pasifik. Kemudian melemahnya angin pasat di selatan Pasifik ini menyebabkan eh, angin itu tidak normal. Kemudian ada kenaikan daya tampung lapisan atmosfer, ini disebabkan oleh panasnya suhu di laut, permukaan laut di bawahnya. Kemudian perbedaan arus di perairan Samudra Pasifik. Kemudian proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang pertama, air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator. Jadi, air perairan yang panas dari Indonesia ini bergerak ke arah timur hingga akhirnya nanti akan sampai di bagian barat Peru ekuator, di mana tempatnya di bagian barat pantai Amerika Selatan. Jadi, air laut panas dari Indonesia bergerak ke arah timur sampai akhirnya nanti tiba di pantai Amerika Selatan bagian barat. Yang kedua, air laut yang panas dari Amerika Tengah bergerak ke arah selatan. Nah, ini barengan gitu terjadinya ketika air laut dari Indonesia ini bergerak,
Air laut panas dari Amerika Tengah ini juga bergerak hingga nanti akhirnya akan sampai juga di pantai bagian barat Amerika Selatan. Yang ketiga, pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru Ekuator. Jadi kedua air panas ini akan bertemu di pantai bagian barat Peru Ekuator, di mana nanti akan memakan wilayah yang besar ya, karena pertemuan dari dua air laut yang panas. Yang keempat, panas air laut kemudian menularkan panasnya pada udara di atasnya. Jadi setelah dua air panas ini bertemu di bagian barat pantai Peru Ekuator, panasnya akan tertular ke udara di atasnya. Sehingga udara bagian atas di pantai bagian barat Peru Ekuator ini akan memiliki tekanan yang rendah. Akibatnya apa? Karena tekanannya rendah, angin yang bertiup ke Indonesia ini sedikit membawa uap air karena tekanannya rendah. Jadi uap air yang di bawah hanya sedikit. Itu yang menyebabkan kemarau di Indonesia. Yang selanjutnya, setelah bertahan selama 12-15 bulan, El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru Ekuator kembali bergerak ke arah barat. Nah, bergeraknya ke arah barat ini nanti sampai juga kembali ke Indonesia, di mana akhirnya nanti suhu udara di Indonesia ini tekanannya menjadi rendah, karena kan air yang bergerak itu masih panas ya. Akibatnya apa? Akibatnya angin dari Pasifik Selatan dan Samudra Hindia itu semuanya akan bertiup ke Indonesia. Kenapa? Karena udara di bagian Indonesia ini kan tekanannya rendah, sedangkan angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi, angin dari Pasifik Selatan dan juga Samudra Hindia ini akan bertiup semuanya ke Indonesia dengan membawa uap air yang cukup banyak. Itulah yang akhirnya nanti menyebabkan hujan lebat di Indonesia sampai terjadi banjir dan juga tanah longsor. Kemudian ada dampak dari El Nino dan La Nina. Yang pertama yaitu musim kemarau dan musim hujan tiba lebih awal. Karena El Nino dan La Nina ini tidak bisa diprediksi ya kapan terjadinya. Karena kan terjadinya karena adanya pemanasan global juga. Kemudian ada curah hujan tinggi di kawasan Pasifik Tengah dan Timur, kekeringan di kawasan Pasifik Barat. Kan tadi terjadinya kekeringan itu di kawasan Pasifik Barat, di mana tekanan udara di Pasifik Barat itu rendah. Ini akhirnya di Pasifik Barat ini memiliki uap air yang cukup rendah juga. Makanya terjadi kekeringan dan curah hujannya sangat rendah juga. Dan ketika itu berlangsung, di kawasan Pasifik Tengah dan Timur ini terjadi hujan lebat. Curah hujannya sangat tinggi. Yang selanjutnya, kekeringan di daerah Pasifik Tengah dan Timur, curah hujan tinggi di Pasifik Barat. Nah, ini sebaliknya. Ini terjadi ketika La Nina atau air sudah mulai kembali bergerak ke barat. Yang selanjutnya, nelayan kesulitan mendapatkan ikan. Nah, ini terjadi karena suhu udara yang cukup tinggi itu menyebabkan kesuburan perairan itu berkurang. Dan ini juga kesuburan perairan yang berkurang itu juga berpengaruh pada ekosistem ikan, habitat ikan, di mana ada beberapa habitat ikan yang tidak bisa survive ketika suhu udaranya itu cukup tinggi. Yang selanjutnya kebakaran hutan. Ini juga biasanya saking tingginya suhu udara itu kan panas ya, jadi menyebabkan kebakaran hutan, dan kebakaran hutan ini bisa juga menyebabkan dampak yang lain, yaitu kabut asap, sampai ini nanti bisa juga memakan korban jiwa. Dan selanjutnya, kurangnya ketersediaan air bersih akibat kekeringan dan juga banjir. Nah, ini kesimpulannya. El Nino dan La Nina merupakan peristiwa gejala alam yang terjadi disebabkan karena penyimpangan iklim akibat ulah manusia. Sekali lagi, El Nino dan La Nina ini terjadi karena pemanasan global. Peristiwa ini menimbulkan banyak permasalahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari kebakaran hutan, asap, kekeringan, gagal panen, dan ancaman kelaparan, serta kalau langsung dilanjutkan dengan La Nina, akan terjadi musim hujan yang berkepanjangan dan mengakibatkan terjadinya ancaman banjir, tanah longsor, yang dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, itu dia sedikit presentasi dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau masih banyak sekali kekurangan.
Jangan lupa untuk merawat lingkungan kita karena akan sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.